لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama, alhamdulillah, di sore ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali penjelasan dari Syarhus Sunnah. Jadi ini disyarah lagi gitu ya. Tapi insyaallah kita cuma berikan sedikit aja keterangan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Baik, dan buku ini sebagaimana kita ketahui membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jalan mereka, thariqah mereka di dalam mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ditulis oleh seorang imam yang dikenal di kalangan Syafi'iyah secara khusus dan di tengah-tengah kaum muslimin secara umum, yaitu Syekh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah di sore ini kita akan masuk kepada Tarjamatun Mukhtasarah lil Imam Al-Muzani rahimahullah, biografi ringkas dari Imam Al-Muzani rahimahullah. Ya, mempelajari biografi ataupun perjalanan hidup seorang ulama ini akan memberikan kepada kita semuanya semangat untuk mengikuti mereka. Ya, sebagaimana kita mempelajari sirah nabawiyah akan memberikan pelajaran yang banyak kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW dalam kehidupan beliau, demikian pula mempelajari kisah-kisah para ulama. Walaupun sekedar melihat tarjamah ataupun biografi mereka. Oleh karena itu ini perlu untuk disebutkan supaya kita mencintai para ulama kita, terutama ulama salaf. Ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita ingin mencintai mereka, kita harus memahami, mengerti, tahu tentang sejarah kehidupan mereka walaupun secara ringkas. Dan banyak di antara kita yang tidak mengenal mereka. Di tahun berapa mereka hidup, di abad keberapa, tahun berapa mereka lahir, dan ini penting sekali. Dalam rangka untuk apa? Untuk kita mencontoh mereka. Untuk mencontoh mereka. Baik. Disebutkan Tarjamatun Mukhtasarah lil Imam Al-Muzani rahimahullah. Terjemah atau biografi ringkas Imam Al-Muzani. Ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu. Ya. Nama beliau, nasabnya dan kunyahnya. Wahwa, dia adalah Abu Ibrahim. Ini kunyahnya, Abu Ibrahim. Ismail bin Yahya, ibni Ismail, ibni Amr, ibni Muslim, Al-Muzani, Al-Misri. Jadi beliau adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya. Ini namanya Ismail bin Yahya. Jadi kalau ditanya siapa namanya, kita bilang Ismail ibn Yahya, ibn Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani. Nah, siapa kunyahnya? Abu Ibrahim. Ya, dan beliau ya seorang ulama dari dari Mesir, Al-Misri. Al-Misri ini Mesir. Dan beliau belajar kepada Imam Syafi'i di Mesir ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Ya. Min Muzainah al-qabilatul masyhurah. Beliau ini dari kabilah Muzainah, nama kabilah yang terkenal yang ada di Mesir. Baik, jadi ulama-ulama kita yang berasal dari Mesir itu juga banyak. Ya, di antaranya adalah Imam Al-Muzani rahimahullahu taala.
Baik, jadi ulama itu tersebar di mana-mana pada zaman terdahulu. Dan para ulama terdahulu itu melihat kalau dia ulama ahlu sunnah, maka orang-orang belajar kepadanya. Jadi mereka tidak belajar di satu tempat saja, tetapi di berbagai macam tempat ada ulama. Sehingga kebaikan pada zaman itu tercipta ketika tersebarnya ilmu agama di seluruh penjuru dunia. Di Irak ada ulamanya, di Basra ada ulamanya, di Mesir ada ulamanya. Ya kan? Kemudian di mana? Di Yaman ada ulamanya, di Mekah, Madinah ada ulamanya. Ulama tersebar. Dan kita tidak boleh ta'assub kepada salah satu dari ulama tersebut. Tugas kita mengikuti mereka dari pendapat-pendapat mereka yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, seorang yang ingin mempelajari akidah Ahlussunnah bisa kepada ulama yang ada di Madinah, bisa dengan ulama yang ada di Yaman, bisa dengan ulama yang ada di Mesir. Dari mereka yang benar-benar kita kenal sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan coba lihat, Masya Allah, di Mesir waktu itu banyak ulama-ulama Ahlussunnah. Dan hari ini juga ada ulama Ahlussunnah di Mesir. Siapa yang antum kenal di Mesir? Ya? Siapa yang keras? Ya, Syekh Ruslan. Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Ini salah seorang ulama yang vokal, ya, dan salah satu ulama yang kita kagumi ya di Mesir. Subhanallah. Dan murid-murid beliau juga banyak. Ya ini. Jadi beliau ini dari Mesir. Nah kemudian wiladatuhu wa wafatuhu. Kelahiran dan wafatnya Imam Al-Muzani. Wulida rahimahullah sanata al-khamisa wa sab'in ba'da mi'ah. Jadi beliau meninggal di tahun 175 Hijriah. 175 Hijriah. Imam Syafi'i dia lahirnya tahun 175 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Ayo, saya tanya. Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Tahun 150 Hijriah. Lahirnya Imam Syafi'i itu juga tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Meninggal Abu Hanifah tahun 150, lahir Imam Syafi'i di tahun 150. Meninggal 204 Hijriah Imam Syafi'i. 204 Hijriah. Nah, berarti umurnya Imam Al-Muzani dengan Imam Syafi'i berapa tahun? Beda berapa tahun umurnya dengan Imam Syafi'i? 25 tahun. 25 tahun. Jadi tahun 150 lahir Imam Syafi'i, tahun 175 lahir Imam Al-Muzani. Jadi beda umurnya 25 tahun. Lumayan jauh. Ya, baik. Wa nasha'a fi usratin muhibbatin lil ilmi. Dan beliau hidup di tengah-tengah keluarga yang sangat cinta dengan ilmu. Perhatikan, barakallahu fikum. Satu di antara perkara yang menjadi sebab munculnya para ulama adalah ketika banyaknya keluarga-keluarga yang punya perhatian dengan ilmu agama. Sama kisahnya Syekh siapa? Penulis kitab Al-Usulus Tsalatsa siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu keluarganya juga orang-orang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Termasuk kakek beliau rahimahullah. Dan ini juga Syekh Imam Al-Muzani, keluarganya adalah keluarga yang cinta dengan ilmu. Dan perhatikan bagaimana ilmu memberikan kebaikan kepada orang yang menuntutnya dan orang yang mengamalkannya serta orang yang menyebarkannya. Oleh karena itu Allah berfirman oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Nabi mengatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Inilah manfaatnya ilmu agama, luar biasa. Ya, dan Allah mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang berilmu agama di antara kalian. Maka jangan khawatir orang-orang yang belajar agama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya di dunia maupun di akhirat.
Maka orang yang berilmu dan mempelajari ilmu agama, hendaklah dia memiliki niat yang benar di dalam mempelajari ilmu agama. Berniat untuk menghilangkan ketidaktahuan pada dirinya dan menghilangkan ketidaktahuan pada orang lain. Dan inilah keutamaan dari Imam Al-Muzani. Dia tinggal di sebuah keluarga yang sangat cinta dengan ilmu. Dan ilmu itu kalau kita pahami, Masya Allah, itu membuat kita cinta kepadanya. Membuat kita cinta kepadanya. Ilmu itu nikmat dan indah bagi orang yang memahami. Baik. Nah, mana bukti bahwa keluarga beliau atau beliau tinggal di tengah keluarga yang sangat paham dan cinta kepada agama? Dicontohkan di sini, disebutkan fabnu ukhtihi. Siapa berarti ibnu ukhti? Anak dari saudarinya. Berarti apanya? Kemenakannya. Jadi kemenakan beliau adalah Al-Hafidh At-Tahawi. Kalian kenal Imam At-Tahawi? Itu kemenakan beliau. Kemenakan Imam Al-Muzani. Ada bukunya Imam At-Tahawi yang terkenal ya, Aqidah, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Yang biasa dipelajari kalau kita sudah belajar Al-Aqidah Wasitiyah, nah, kita masuknya ke Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baik, ini buku luar biasa. Dan salah satu syarah penjelasan yang paling bagus dari buku beliau di sini disebutkan Sahibu Kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, Al-Hafidh At-Tahawi adalah penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini syarah Ibnu Abil Izz, ya, ada di syarah dijelaskan oleh Ibnu Abil Izz. Itu syarahnya bagus. Baik, kemudian syarah Mushkilil Athar. Ini juga ditulis oleh Imam At-Tahawi. Nah, ini kemenakannya. Kemenakannya siapa? Imam Al-Muzani. Baik. Wa dzakara ulama anna ukhtahu kanat tahduru majalisal Imam Syafi'i. Dan para ulama menyebutkan bahwa saudarinya ini, saudarinya siapa? Saudarinya siapa? Nah, saudarinya Imam Al-Muzani. Siapa namanya tadi Imam Al-Muzani? Ismail bin Yahya. Siapa kunyahnya? Abu Ibrahim. Meninggal tahun? Belum ya meninggalnya. Lahir tahun 175 Hijriah. Nah, Imam Al-Muzani punya saudari. Saudarinya ini kata para ulama biasa menghadiri majelisnya Imam Syafi'i. Berarti saudarinya juga muridnya Imam Syafi'i karena biasa menghadiri majelisnya Imam Syafi'i. Kalau menghadiri majelis, dia adalah muridnya. Murid Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa naqala anha Ar-Rafi'i. Kemudian Imam Ar-Rafi'i menukil riwayat dari saudarinya Imam Al-Muzani. Ya benar-benar keluarga ilmu. Bapaknya orang berilmu, keluarganya orang berilmu, saudarinya orang berilmu, kemenakannya orang berilmu. Benar-benar ini keluarga yang bahagia. Ya, kebahagiaan seorang itu tergantung bagaimana dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seorang yang belajar ilmu agama akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan bahwa majelis ilmu adalah salah satu dari majelis zikir. Majelis ilmu itu majelis zikir. Tayyib. Kemudian disebutkan wa ghairuhu, dan juga yang lainnya dari sebagian ulama itu belajar mengambil riwayat dari saudarinya Imam Al-Muzani. Kemudian tufiya Al-Muzani rahimahullah di Misr. Dan beliau beliau wafat juga di Mesir. Lahirnya di Mesir, wafatnya di Mesir. Ya, ulama Mesir memang. Ya, di tahun 264 Hijriah. 264 Hijriah. Berarti umur berapa meninggalnya? Umur berapa meninggal? 104? Kan ini 75. 75 jadi 25. 25 tambah 64 berapa? Enggak ya? Ya benar, 25 tambah 64 80 89 ya. Berarti dia dia berumur 89 tahun. 89 tahun. Lumayan tua. 89 tahun, hampir 90 tahun.
Ya, meninggalnya. Taib. Kemudian abrazus syuyukh, syekh atau guru beliau yang paling kelihatan, yang paling nampak. Abrazuhum huwa al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini namanya Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa kunyahnya Imam Syafi'i? Abu Abdillah. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Lahir tahun 150 dan meninggal tahun 204 Hijriah. Jadi guru yang paling kelihatan sekali, yang paling berpengaruh kepada beliau adalah Imam Syafi'i. Maka coba bayangkan, kalau Imam Syafi'i adalah guru yang paling kelihatan sebagai guru beliau, yang paling memberi pengaruh terhadap beliau, maka tentunya masalah akidah juga beliau ambil dari Imam Syafi'i. Bukan cuma masalah masalah fikih saja, masalah ibadah saja, bukan. Tetapi juga masalah akidah diambil dari Imam Syafi'i. Makanya layak kalau kita belajar akidah kepada Imam Al-Muzani rahimahullah. Ketika kita benar-benar ingin mengikuti jalannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, karena Imam Al-Muzani belajar kepada Imam Syafi'i. Haitsu lazamahu mulazamatan tammatan. Ketika Imam Al-Muzani ini bermulazamah. Mulazamah itu terus menemani. Jadi belajar dengan terus menemani Imam Syafi'i dengan mulazamatan tammatan. Dengan mulazamah yang sempurna. Benar-benar dia selalu mendampingi Imam Syafi'i. Belajar kepada Imam Syafi'i. Duduk di majelisnya. Mendampingi Imam Syafi'i. Yang mungkin mengantar Imam Syafi'i. Benar-benar murid kesayangannya Imam Syafi'i rahimahullah. Wa takharraja bihi. Dan beliau adalah alumni dari majelisnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Wa akafa ala kutubihi. Ya. Dan beliau ini banyak membaca dari kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Qala qara'tu kitab ar-risalah. Dia bilang begini, saya itu membaca kitab Ar-Risalah li Syafi'i yang ditulis oleh Imam Syafi'i, ya, 500 marrah. Berapa itu? 500. 500 kali. Coba bandingkan dengan kita ini. Atau bandingkan dengan orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Ya, kenapa ragu mengambil akidah dari Imam Al-Muzani? Dia baca kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah sebanyak 500 kali. Bukan 100 kan sedikit ya. Ini 500 kali gitu. Diulang-ulang, selesai diulang. Dan itulah belajar, barakallahu fikum. Belajar itu terus mengulang. Kita kadang kalau belajar, pelajaran apa? Ushul Tsalatsa. Sudah pernah. Akhirnya nggak mau lagi belajar Ushul Tsalatsa. Karena dari setiap guru itu beda-beda faedahnya. Jadi jangan segan-segan untuk belajar kitab yang sama yang sudah pernah kita pelajari kepada guru yang lain. Kenapa? Faedahnya kan beda nanti. Dan itu juga untuk menghilangkan sifat kesombongan pada seorang penuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam syair. Al-ilmu harbun lil muta'ali. Kasaili harbun limakanil ali. Ilmu ilmu itu lawan dari orang yang sombong. Seperti air adalah lawan dari tempat dengan tempat yang tinggi. Air itu selalu cari tempat yang rendah, bukan tempat tinggi kalau air. Kecuali kalau didorong ya, dipaksa gitu kan. Tapi kalau dia benar-benar cari jalan, selalu dia cari jalan yang rendah, itu air. Nah, itulah ilmu. Ilmu selalu mencari orang-orang yang mau merendah. Tidak sombong. Dan termasuk bentuk kesombongan apa? Kata Nabi, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya kalau kita sudah pernah belajar satu pelajaran di buku tertentu, belajar lagi. Coba perhatikan ini Imam Al-Muzani. Bayangkan ya, 500 kali barakallahu fikum. 500 kali dia ulang-ulang kitab Ar-Risalah tulisan Imam Syafi'i. Dan di sini juga pelajaran bahwa menempelnya ilmu kalau sering diulang-ulang. Dan jangan bilang ulama dulu itu kuat-kuat hafalannya,
Ya, walaupun mereka kuat hafalan, mereka tetap mengulang-ulang pelajaran. Bukan membiarkan, mengulang-ulang. Misalnya kalau kita udah belajar kitab tertentu, kita kan kadang kalau pindah kitab lain, pelajaran yang kitab dulu sudah nggak pernah kita ulang lagi. Nah inilah kekeliruan kita hari ini. Harusnya diulang lagi. Apakah dengan cara diajarkan atau sekedar dibaca saja? Diulang-ulang. Qara'tu kitab ar-risalah li Syafi'i ya, khamsami'ati marrah. Ma min marratin illa wastafattu minha faidatan jadidatan. Hafal ini kalimatnya beliau. Ini kalimat yang luar biasa. Kata beliau, dan tidaklah aku membaca satu kali lagi kecuali aku mendapatkan faidah baru lagi. Setiap dia baca ulang, dapat lagi faedah baru. Setiap dia baca ulang, dapat lagi faedah baru. Ini beliau membaca. Bagaimana kalau misalnya sebuah buku diajarkan oleh ustadz, kita selesai, diajarkan lagi oleh ustadz lain, buku itu, buku yang sama, diajarkan lagi ustadz lain, kita belajari semua, pasti akan ada faedah baru lagi. Nah, jadi di sini apa faedah yang bisa kita ambil, barakallahu fikum? Ketika kita baca buku, kita akan dapat faedah. Kadang faedah itu muncul tiba-tiba di kepala kita. Oh, berarti begini. Nah, kalau kita ragu nanya sama ustadz, ustadz, saya dapat faedah begini, betul nggak ustadz? Gitu. Kalau betul, wah itu faedah tuh. Nah, nanti kalau kita udah selesai buku, kita baca lagi, Allah akan berikan lagi kita faedah baru lagi. Jadi memang para ulama kita, kenapa banyak faedahnya dari sebuah buku yang mereka ajarkan? Karena mereka selalu mengulang-ulang buku yang mereka ajarkan itu, dan terkadang ilmu yang ada dalam buku tersebut mereka pelajari lagi di buku yang lain. Paham sekarang ya? Faedah akan Allah berikan. Ini bagus, ini dihafal ucapan Imam Al-Muzani rahimahullah. Ya, nanti bisa cek di kitab apa ya. Kalau kita kan bilang dari kitab Syarah Al-Muzani ya, misalnya. Tapi kalau kita mau cek langsung bisa, nanti dicek langsung. Ya. Baik. Kalau ada HP, ngecek-ngecek begini nih. Ya. Yang sibuk yang lain gitu ya. Nah, kalau ada HP ini dicek lagi ini dari mana ini, bisa dapat nanti insyaallah. Baik, kita tinggalkan. Jadi kesimpulannya bahwa Imam Al-Muzani semangat dalam belajar. Tidak ada sebuah keberhasilan kecuali di balik keberhasilan itu ada pengorbanan. Kalau antum misalnya mau berhasil, ya harus berkorban. Nah, kita mau santai-santai, maka yang kita dapatkan juga sedikit. Kalau kita semangat, yang kita dapatkan banyak. Orang-orang pada tidur, antum tidak tidur, belajar. Sampai ngantuk, setelah itu tidur. Tidur pas malam bangun, sholat. Setelah sholat belajar lagi. Ini kan beda dengan orang-orang yang santai. Cuma nanti dia belajar pas lagi taklim. Pas lagi taklim dia belajar. Setelah taklim dia nggak murojaah. Rugi, habis waktu kita nanti. Dan itu akan hilang. Ilmu itu akan hilang. Kalau nggak dipelajari dia akan hilang. Orang sekali berimam Al-Muzani, yang kita nggak ragukan lagi masalah hafalan beliau kan. Beliau tetap mengulang pelajaran. Dan itulah ya faedahnya tadi. Di setiap mengulang pelajaran ada ilmu baru, ada faedah baru. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini, waqad awsahu asy-Syafi'i rahimahullah inda mautihi biwasiyatin nafi'atin jami'atin. Imam Syafi'i rahimahullah memberikan wasiat kepada beliau, kepada Imam Al-Muzani ketika meninggalnya Imam Syafi'i, atau ketika mau meninggalnya Imam Syafi'i, dengan wasiat yang sangat bermanfaat dan wasiat yang luas maknanya. Qala fiha, Imam Syafi'i mengatakan dalam wasiat itu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu nasihat pertama untuk penuntut ilmu. Tidaklah tertinggal ilmu dalam hati kecuali ketika kita bertakwa kepada Allah. Tercabutnya ilmu ketika tercabutnya ketakwaan. Dan Imam Syafi'i sendiri pernah mengadu kepada gurunya tentang hafalan beliau. Dan ternyata salah satu sebabnya karena beliau pernah melakukan hal, ya,
melihat hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang hafalan beliau. Makanya disebutkan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Maka yang pertama harus selalu dicamkan penuntut ilmu, bertakwa kepada Allah. Nasihat yang sangat indah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wa mathilil akhirata fi qalbik. Lalu tanamkanlah tentang akhirat itu di dalam hatimu. Jadi di dalam hati selalu terbayang akhirat. Kita belajar untuk mengejar akhirat. Kita beramal untuk mengejar akhirat. Kita beribadah untuk mengejar akhirat. Akhirat itu diramaikan sehingga ketika Allah harus mencabut nyawa kita, dalam kondisi kita memang sudah siap, tidak takut dengan kematian. Baik. Kemudian nasihat yang ketiga, waj'alil mauta nusba ainaika. Dan jadikanlah kematian selalu terbayang di depan kedua matamu. Maksudnya kita mati ini kapan saja. Bisa hari ini, bisa saat ini, bisa sebentar, bisa besok, bisa lusa. Sehingga apa yang kita akan lakukan ketika kita membayangkan seperti itu, kita tidak akan berani melakukan hal yang sia-sia. Karena waktu kita terbatas. Nasihat yang keberapa ini? Nasihat yang ketiga. Ya. Kemudian wala tansa mauqifaka baina yadayillahi azza wa jalla. Dan jangan engkau lupa tentang berdirimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi apa ya? Tanamkan akhirat dalam diri. Jadikan kematian selalu ada di depan mata. Dan jangan lupa bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah. Ma min ahadin illa sayukallimuhullah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seseorang kecuali dia pasti akan berdiri di hadapan Allah. Dan tidak ada antara Allah dengan dia penterjemah. Maka dia melihat ke kanannya. Maka tidak ada yang dilihat kecuali amal yang sudah dia lakukan. Dia melihat ke kirinya, maka tidak ada yang dilihat kecuali amal yang sudah dia lakukan. Dia melihat ke depan, maka tidak ada dia melihat kecuali neraka ada di depan matanya. Jadi semua orang pasti akan bertemu berhadapan dengan Allah. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Tidak ada teman. Ya, nah itu nasihat untuk para penuntut ilmu. Ini nasihat Imam Syafi'i kepada muridnya. Ya, anggaplah ini nasihat Imam Syafi'i untuk kita juga. Untuk kita semuanya. Selalu ingat bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah. Setiap kita melakukan sesuatu, ingat, saya akan berdiri di hadapan Allah. Pasti saya pertanggungjawabkan ini. Setiap melakukan sesuatu, kita ingat lagi, saya akan berdiri di hadapan Allah. Saya akan pertanggungjawabkan ini. Ya. Kemudian, wakun minallahi ta'ala ala wajalin. Dan jadilah engkau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadilah engkau dari Allah atas dasar takut gitu. Jadilah engkau selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabb-nya lalu kemudian dia menahan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Ini sebenarnya mirip-mirip kalau dilihat ya. Intinya adalah bahwa seorang itu ketika mau beramal, dia harus ingat bahwa akan ada nanti kondisi di mana dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nikmat yang sudah dia rasakan, ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, kemudian wajtanib maharimah. Jadi jadikanlah Allah itu sesuatu yang engkau takut kepadanya sehingga engkau meninggalkan apa yang Allah haramkan. Meninggalkan apa yang Allah haramkan. Wa addi faraidahu. Tunaikanlah kewajiban-kewajiban Allah
kepadamu. Tunaikan kewajiban Allah. Jauhi yang dilarang, tunaikan kewajiban Allah. Wa kun ma'al haqqi haitsu kana. Dan hendaklah engkau selalu bersama dengan kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu adalah sesuatu yang paling berhak untuk diikuti. Jadi Imam Syafi'i tidak membimbing muridnya ini untuk taklid, ta'assub kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menasihati muridnya ini, kun ma'al haqqi haitsu kana. Jadi kata Imam Syafi'i, jadilah engkau selalu bersama dengan kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Dimanapun kebenaran itu berada. Kalau kebenaran ada pada sisi Imam Malik misalnya, ya kamu ikuti Imam Malik. Kalau ada pada sisi Imam Ahmad, kamu ikuti Imam Ahmad. Ya, ini Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah nyuruh orang, oh ikut saya. Enggak. Beliau cuma menyampaikan kebenaran, kemudian memerintahkan murid-murid beliau untuk mengikuti kebenaran. Nah ini bukti ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Manaqibus Syafi'i ya. Manaqibus Syafi'i yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Jadi kata Imam Syafi'i begitu. Kamu harus bersama dengan kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Berarti ukuran mengikuti agama adalah kebenaran. Nah sekarang kita harus tahu dulu apa itu kebenaran. Kebenaran itu semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Apa yang datang dari Allah? Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surah yang semisalnya. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah? Al-Quran. Berarti Al-Quran datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Al-Quran adalah kebenaran. Kemudian yang kedua, Nabi SAW dikisahkan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa." Rasulullah itu enggak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sunnah Nabi. Apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi ajarkan, itu bimbingan Allah. Berarti dari mana asalnya? Dari Allah. Berarti dia juga kebenaran. Oleh karena itu Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'dahuma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Saya tinggalkan kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu Al-Qur'an, kitabullah wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita ikut, kita tidak akan tersesat karena kita berada di atas kebenaran. Siapa yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana dipahami oleh para salaf, maka dia di atas kebenaran. Itu sampai segitu penjabarannya. Imam Syafi'i cuma bilang, jadilah kamu hai al-muzani selalu bersama dengan kebenaran. Gitu. Ini nasihat untuk kita semua penuntut ilmu. Kalau ada perbedaan pendapat para ulama, lihat mana yang benar. Yang mana yang benar dari perbedaan pendapat ulama? Yang paling dekat dengan dalil. Oleh karena itu disebutkan naduru ma'ad dalil aina darot. Kita berputar bersama dalil kemana saja dalil itu berputar. Kita berputar bersama dalil kemana saja dalil itu berputar. Jadi beragama yang diikuti apa? Dalil. Bukan ikut-ikutan, bukan taklid, bukan ta'assub. Dan ini nasihat Imam Syafi'i. Seakan-akan beliau mengatakan, jangan kamu ta'assub sama saya. Kamu ikut kebenaran. Kalau ada kebenaran, kamu ikut dimanapun kebenaran itu. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Gitu. Makanya di dalam hadis Al-Barra bin Azib, kisah seorang yang dikuburkan di kuburan, lalu didatangi oleh dua malaikat. Lalu dua malaikat ini bertanya, didudukkan mayat tersebut lalu ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka dia bilang apa? Kalau orang beriman bisa jawab. Tapi orang munafik,
Apa dia bilang? Ha la adri. Sami'tun nasa qala syai'an fakultu. Dia bilang, saya tidak tahu. Saya dulu dengar orang mengatakan sesuatu, saya ikut mengatakan seperti itu. Ini dalil yang menunjukkan tidak bolehnya taklid di dalam beragama. Di dalam beragama yang diikuti adalah yang benar. Yang benar itu yang mana? Yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, ini nasihat indah, Masya Allah. Kemudian kelanjutnya kata Imam Syafi'i. Wala tastaghirranna ni'amallahi alaika wa in qallat. Wahai Al-Muzani, jangan kamu menganggap remeh, menganggap kecil nikmatnya Allah kepadamu walaupun sedikit. Nikmat sekecil apapun harus disyukuri. Makanya jangan selalu lihat orang lain. Ya, itu satu. Dan Masya Allah, antum nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada antum semua. Barakallahu fikum. Nikmat yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Nikmat antum dikasih waktu duduk di majelis ilmu. Dikasih waktu untuk belajar. Dalam kondisi banyak orang mau belajar, dia tidak bisa belajar. Mau belajar nggak bisa. Tapi antum Masya Allah diberikan kesempatan. Ini manfaatkan. Ini tidak ada nikmat sebesar yang Allah berikan kepada antum semua. Orang-orang kaya, ya, orang-orang yang memiliki banyak jabatan, orang-orang punya sawah yang luas, rumah yang besar. Nikmatnya itu kecil dibanding dengan nikmat mendapatkan faedah-faedah ilmu di majelis-majelis ilmu. Itu nikmat besar. Apalagi nikmat seperti itu ya, nikmat kecil saja, jangan kamu remehkan kata Imam Syafi'i. Wa qabilha bisyukri. Dan terimalah nikmat itu dengan cara mensyukurinya. Selalu bersyukur. Makanya jangan selalu mengeluh. Antum di sini belajar Masya Allah. Mau mandi, kamar mandinya bagus. Air sisa dijalankan. Coba lihat orang-orang yang ambil air dulu, kalau kita dulu pakai timba. Sumurnya dalam. Naik ke atas timbanya, airnya sisa setengah. Karena tumpah-tumpah, goyang-goyang ini. Dikumpul sedikit, diambil. Ya kita masih dapati dulu. Kita kalau mau mandi nggak di rumah. Ke kali, ke sungai. Cari pancuran, ambil air. Mandi situ. Setelah mandi, kita bawa lagi air ke rumah. Pakai ini ya. Pakai apa itu? Seperti itu. Pakai pikulan begini. Baru dapat air. Antum Masya Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Belajar ada AC, Masya Allah. Walaupun cobaan juga ini AC ini. Bikin ngantuk. Ya. Tapi nikmat besar ini. Di sisi lain ada saudara-saudara kita, teman-teman kita belajar, kipas angin saja nggak ada. Coba tanya ustadz-ustadz kita yang dari Yaman. Listrik 3 jam nyala. Setelah itu mati. Ya. Subhanallah. Mau nelpon aja nggak bisa. Kalau pakai video call, orang yang di video call nampak kotak-kotak saja. Nggak ada jaringan. Antum Masya Allah. Tinggal belajar. Antum tugasnya apa di sini coba? Belajar. Itu aja nggak ada lagi. Belajar. Maka manfaatkan dengan baik. Karena nikmat itu terkadang cuma diberikan satu kali. Dan suatu saat nanti nikmat itu kadang dicabut oleh Allah. Terkadang ketika nikmat itu ada kita remehkan. Dan ketika kita butuh nikmat itu Allah tidak berikan lagi nikmat tersebut. Karena sering terjadi. Pintu kebaikan terbuka cuma satu kali. Ketika kita tinggalkan pintu itu dan dia tertutup. Maka dia tidak terbuka lagi. Maka ketika dia terbuka masuk ke dalamnya manfaatkan dengan baik. Barakallahu fikum. Nah ini nasihat indah dari Imam Syafi'i. Antum ulang-ulang nanti nasihat. Baca kalau mungkin sering-sering dibaca nih nasihatnya Imam Syafi'i. Anggap saja Imam Syafi'i sedang menasihati kita. Nasihat yang bagus kepada Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Ila akhiri hadihil wasiyah. Sampai akhir dari wasiat tersebut. Ya tapi ini sudah cukup luar biasa untuk pegangan kita.
Nah, apa poin-poin dari nasihat Imam Syafi'i? Ayo, pertama apa tadi? Apa poin pertama? Bertakwa. Ini modal besar seorang penuntut ilmu, bertakwa kepada Allah. Kalau ini sudah hilang, maka akan hilang ilmu itu secara cepat atau lambat. Kemudian yang kedua, menanamkan akhirat dalam hati. Yang ketiga, menjadikan kematian di depan mata. Ya, selalu khawatir jangan-jangan dia meninggal. Kemudian yang keempat, jangan melupakan kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima? Apa yang kelima? Selalu takut kepada Allah. Yang keenam, menjauhi apa yang Allah haramkan. Yang ketujuh, melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Kedelapan, selalu bersama dengan kebenaran. Sekali lagi, selalu bersama dengan kebenaran. Terkadang kebenaran itu ada sama ustadz kita. Terkadang kebenaran itu ada sama ustadznya orang. Maka kita ikuti kebenaran itu kemanapun dia lari. Baik, kemudian yang keberapa? Yang kesembilan? Apa yang kesembilan? Ya, tidak meremehkan nikmat. Dan yang kesepuluh, selalu bersyukur kepada Allah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kemudian wa akhadha an Nu'aim ibnu Hammad. Beliau juga mengambil ilmu dari Nu'aim bin Hammad selain Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i yang paling guru beliau yang paling kelihatan sebagai guru beliau yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmiah beliau rahimahullah. Tapi beliau juga mengambil ilmu dari Nu'aim bin Hammad. Kemudian wa Asbaq bin Nafi. Lalu Abdul Wahab ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi rahimahullah. Kemudian Rauh ibnu Ubadah rahimahullah. Kemudian Ar-Rabi ibnu Sulaiman Al-Maradi rahimahullah dan yang lainnya. Ini ada 5 ditambahkan di sini, tetapi yang paling dekat beliau adalah kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian wa min talamidhihi, di antara murid-murid Imam Al-Muzani adalah Al-Imam Abu Bakar Ibnu Huzaimah. Kita kenal ya, Imam Ibnu Huzaimah. Dikenal dengan Imam Ibnu Huzaimah. Al-Imam Abu Bakar Ibnu Huzaimah. Itu murid beliau. Kemudian yang kedua murid beliau yang terkenal juga adalah Ibnu Ukhtihi. Siapa tadi ini? Kemenakan beliau. Siapa namanya? Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Apa tadi kitabnya Imam At-Tahawi? Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baik. Kemudian yang ketiga dari murid beliau Al-Hafidz Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji rahimahullah. Kemudian yang keempat murid termasuk dari murid Imam Al-Muzani adalah Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Biasa kita kenal dengan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah dan yang lainnya. Baik. Nah, kemudian sanjungan para ulama, thana'ul ulama alaih, sanjungan para ulama kepada Imam Al-Muzani. Athna alaihi khalqun min ahlil ilmi. Sekelompok ulama memberikan sanjungan atau pujian kepada Imam Al-Muzani. Qala Ibnu Yunus, berkata Ibnu Yunus, wa huwa min ashabi Syafi'i, dan beliau adalah salah satu pengikut dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Seorang bermadzhab Syafi'i. Ya, kanat lahu ibadah wa fadlun. Imam Al-Muzani itu punya ibadah dan keutamaan. Jadi beliau itu banyak ibadah dan punya banyak keutamaan. Jadi jangan dipikir ulama kita ketika sibuk belajar berarti nggak sibuk ibadah. Kita kan alasannya, kenapa kok kamu kurang ibadah? Ya karena saya sibuk belajar. Oh, itu keliru. Ya, jadi orang sibuk belajar tidak menghalangi dia untuk sibuk ibadah. Ini kekurangan kita biasa. Sibuk ibadah, belajar, kemudian tidak sempat ibadah. Atau sibuk ibadah, nggak sempat belajar. Nah ini dua-duanya keliru. Kita kalau belajar ya sibuk juga ibadah. Sibuk ibadah, sibuk juga belajar. Dan itu bisa semuanya insya Allah. Nah inilah Imam Al-Muzani. Beliau memiliki ibadah yang banyak dan keutamaan. Thiqatun fil hadis. Dan beliau adalah orang yang thiqah di dalam hadis.
Thiqah ini salah satu tingkatan dari ulama yang meriwayatkan hadis, kemudian hadisnya adalah hadis yang sahih. Kalau diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah, maka hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik. Kemudian la yakhtalifu fihi hadikun min ahli al-fiqhi. Min ahli al-fiqhi. Ya. Atau la yukhtalafu fihi hadikun min ahli al-fiqhi. Jadi tidak diperselisihkan tentang kecerdasan beliau, ya. Beliau punya kecerdasan. Ya, dari termasuk ulama ahli fikih. Wa kana ahadaz zuhad fid dunya. Dan beliau salah seorang dari ulama yang zuhud terhadap dunia. Beliau adalah seorang ulama yang zuhud terhadap dunia. Wa kana min khairi khalqillahi azza wa jalla. Wa kana min khairi khalqillah. Beliau termasuk salah satu dari makhluk Allah yang terbaik. Wa manaqibuhu katsirah. Dan keutamaan beliau, kelebihan beliau itu sangatlah banyak. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Imam Al-Muzani benar-benar memiliki kedudukan di sisi para ulama, Baik. Selanjutnya, waqala Amr bin Utsman Al-Makki. Amr bin Utsman Al-Makki mengatakan rahimahullah, ma ra'aitu ahadan minal muta'abbidina fi kathrati man lakitu minhum bi Makkah mimman huwa muqimun wa huwa huwa muqimun wa man qadima alaina fi mawasim wala fi man lakitu bisyam wa sawahiluha warabatatuha wal Iskandariyah asyadda ijtihadan minal Muzani. Jadi beliau bandingkan ini dengan ulama-ulama yang lain. Kata Amr bin Utsman Al-Makki, saya tidak pernah melihat seseorang dari kalangan ahli ibadah. Ya, dari kalangan ahli ibadah. Dari kebanyakan orang yang saya temui di antara mereka di Mekah, ya, yang tinggal di Mekah, dan orang yang datang bertemu dengan kami di musim haji, dan aku tidak pernah bertemu di negeri Syam dan sekitarnya, ya, dan juga Iskandariyah, orang yang lebih semangat asyadda ijtihadan minal Muzani, orang yang lebih semangat daripada Imam Al-Muzani. Jadi beliau melihat banyak orang, Amr bin Utsman Al-Makki melihat banyak orang yang datang ke Mekah atau yang tinggal di Mekah, tidak ada orang yang lebih semangat dibanding Imam Al-Muzani. Dan ini modal besar beliau rahimahullah. Penuntut ilmu modal besarnya itu adalah semangat. Itu modal besarnya penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu hendaklah dia punya semangat yang tinggi. Jadi ketika ngantuk lagi semangat lagi. Nah, kalau di pondok ya banyak kita lihat macam-macam orang-orang yang anak-anak yang ketika menghafal itu dengan berbagai macam cara. Ada yang merendam kakinya dengan air ya supaya tidak mengantuk. Ada yang menghafal sambil jalan-jalan supaya dia tidak mengantuk. Itu semangat. Menunjukkan dia ingin mengalahkan hawa nafsunya. Ada yang jalan, ngantuk lagi dia jalan lagi. Pas menghafal ngantuk lagi dia pergi berwudu dan macam-macam yang dilakukan. Ya, macam-macam dialah. Dulu kalau pesantren dulu kadang pakai kelapa tuh. Kelapa kan berdiri gini. Jadi dia duduki. Jadi dia nggak bisa ngantuk. Kalau ngantuk jatuh gitu. Ya, macam-macam yang dilakukan orang-orang. Supaya dia benar-benar bisa menggunakan waktunya dengan baik, semangat di dalam belajar. Dan ternyata Imam Al-Muzani adalah salah seorang dari ulama yang paling semangat dibanding dengan ulama-ulama yang dilihat oleh Amr bin Utsman Al-Makki. Ya. Wala adwama alal ibadah minhu. Tidak ada orang yang paling dawam. Dawam itu selalu beribadah dibanding dengan Imam Al-Muzani. Jadi beliau continue di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala raaitu ahadan asyadda ta'dhiman lil ilmi wa ahlihi minhu. Dan saya tidak pernah melihat seseorang yang paling mengagungkan ilmu dan para ulama dibanding Imam Al-Muzani. Ini keutamaan Imam Al-Muzani.
Jadi beliau menghormati ulama, beliau menghormati ilmu. Jadi ilmu memang harus dihormati. Jadi jangan dianggap ilmu itu sesuatu yang biasa-biasa, tidak bernilai. Ya. Wa kana min asyaddin nasi ala nafsihi fil wara'. Beliau adalah orang yang paling asyaddun nasi ala nafsi, paling berusaha untuk punya sifat wara'. Sifat wara'. Wara' itu artinya meninggalkan sesuatu yang membahayakan untuk akhirat. Di atasnya lagi ada namanya zuhud. Walaupun ada yang menyamakan ya, tapi ada yang membedakan. Di atas lagi namanya zuhud. Zuhud itu artinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau wara' meninggalkan sesuatu yang berbahaya untuk akhiratnya. Dan beliau ini adalah orang yang paling bersemangat ya untuk beliau bisa memiliki sifat wara'. Wa ausaihi fi dzalika 'alan nas. Ya. Dan beliau menyebarkan hal tersebut ya kepada manusia, mengajarkan kepada mereka tentang sifat tersebut. Wa kana yaqulu ana khuluqun min akhlaqi Syafi'i. Dan dia juga mengatakan saya ini adalah akhlak dari akhlaknya Imam Syafi'i. Ya, atau saya ini adalah salah satu dari akhlak Imam Syafi'i. Jadi benar-benar beliau ini terpengaruh, terobsesi dengan Imam Syafi'i. Nah itulah guru. Makanya guru itu harus benar-benar menjaga banyak hal. Karena dia dicontoh oleh muridnya. Murid itu sama guru itu benar-benar ingin mencontoh, berusaha untuk apa yang dilakukan gurunya diikuti. Ya, dia ikuti. Sampai wallahualam seingat saya Syekh, kalau nggak salah saya Utsaimin ya, yang sangat berusaha untuk mencontoh gurunya, Syekh As-Sa'di. Syekh As-Sa'di. Sampai dalam masalah tulisan. Sampai dalam masalah tulisannya dicontoh. Inilah guru. Guru itu berpengaruh kepada murid. Karena guru itu ibarat seperti orang tua bagi seorang murid. Guru itu orang tua ruh untuk murid-muridnya. Ya, kalau orang tua kita itu adalah orang tua jasmani. Kalau guru orang tua ruh. Jadi dia seperti orang tua. Sehingga sangat berpengaruh kepada murid. Maka guru itu benar-benar harus menjaga banyak hal. Adabnya, akidahnya dan seterusnya. Karena dia akan dicontoh oleh murid-muridnya. Imam Al-Muzani sangat terpengaruh dengan akhlak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qala Abu Sa'id Ibnu Sukkari. Berkata Abu Sa'id Ibnu Sukkari rahimahullah. Ra'aitul Muzaniyah. Saya pernah melihat Imam Al-Muzani. Wa ma ra'aitu ab'ada lillahi minhu. Dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih beribadah kepada Allah dibanding dengan Imam Al-Muzani. Jadi beliau itu adalah orang yang sangat rajin di dalam melaksanakan ibadah. Wala atqana lil fiqhi minhu. Ya, dan tidak ada orang yang paling kuat dalam masalah fikih dibanding dengan beliau Imam Al-Muzani. Jadi ini menggabungkan dua hal. Yang pertama kepandaian. Karena mutkinnya beliau, kuatnya beliau dalam masalah ilmu fikih. Yang kedua ibadah. Ibadah. Jadi kecerdasan otaknya dan kecerdasan hatinya tergabungkan. Menjadilah seorang ulama yang luar biasa. Pintar tapi rajin ibadah. Rajin ibadah, pintar. Nah kita dua-duanya enggak ada. Rajin ibadah enggak, pintar juga enggak. Ya, ini dua-duanya sudah. Gimana enggak hebat ini Imam Al-Muzani. Sudah pintar, ya kan? Mutkin dalam masalah fikih, kemudian rajin ibadah. Sampai dikatakan oleh Abu Sa'id, kata beliau, saya tidak pernah melihat saya melihat Imam Al-Muzani dan saya tidak pernah melihat orang yang paling semangat dalam ibadah dibanding beliau. Jadi seorang penuntut ilmu itu nampak ilmunya dari amalannya. Dari amalannya. Dan ini harus kita nampakkan. Ilmu itu indah ketika dinampakkan. Dan ilmu itu enggak kelihatan keindahannya ketika tidak dinampakkan. Seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikerjakan sholat misalnya, maka disitulah keindahan ilmu itu nampak, kelihatan.
Jadi ilmu itu ibarat sesuatu yang masih abstrak, nggak kelihatan, kemudian nampak jelas dengan apa? Dengan ibadah, dengan amalan yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu dari ilmu yang dia pelajari. Maka orang yang berilmu harusnya akhlaknya lebih baik dibanding dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu harusnya lebih bisa sabar dibanding orang yang tidak belajar agama. Orang yang belajar agama harusnya lebih bisa bersyukur daripada orang yang tidak belajar agama. Gitu loh. Orang yang belajar agama harusnya lebih bisa menghadapi sesuatu dengan tenang dibanding orang yang tidak belajar agama. Orang yang belajar agama harusnya lebih semangat beribadah dibanding yang tidak belajar agama. Ini jangan malah terbalik. Orang nggak belajar agama semangat ibadah. Kita yang belajar agama malah nggak semangat ibadah. Gimana ini? Coba. Harusnya orang belajar agama harusnya dia yang lebih semangat ibadah, begitu harusnya. Kalau kita lihat orang-orang sebagian kadang nggak malas belajar, nggak pernah belajar agama. Tapi kalau kita lihat ibadah, masya Allah semangat dia ibadah. Ya walaupun ibadahnya salah dan lain, nanti lain masalah lain dibahas. Tapi kita lihatnya semangat dia ibadah. Nah orang berilmu harus lebih semangat. Ada orang nggak mau belajar, cuma ngajak orang saja beribadah, ibadah. Tapi nggak pernah belajar, tapi semangat. Ya kan? Nah, ini harusnya orang yang berilmu yang punya semangat begitu. Semangat dia beribadah kepada Allah. Paham ya? Makanya santri-santri tunjukkan itu. Semangat. Ketika sholat, harusnya santri lebih duluan datang. Karena dia penuntut ilmu gitu. Lebih duluan duduk di depan. Jadi ketika ada orang-orang awam misalnya masuk masjid. Santri udah pada duduk semua. Rapi, udah pada ngaji, udah pada sholat gitu. Jadi kelihatan indahnya ilmu itu kelihatan gitu loh. Ketika amalan dinampakkan oleh orang yang berilmu, maka keindahan ilmu itu akan nampak. Karena amalan orang berilmu dengan amalan orang tidak berilmu itu tidak sama. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa artinya? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya harusnya beda. Nah ini masalahnya. Yang jadi masalah ketika kita berilmu, kita tidak menampakkan amalan itu. Nah itu yang harus kita nampakkan. Antum harus, yang paling semangat ibadah harusnya antum. Yang semangat puasa sunnah harusnya antum. Yang semangat sholat malam harusnya antum. Nah gitu. Barakallahu fikum. Jelas ya insya Allah ya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Mudahkan urusan kita. Baik. Kemudian qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Kana a'lama ashabi Syafi'i bin Nadhr. Imam Al-Muzani adalah seorang yang pengikut Imam Syafi'i yang paling mengetahui ya tentang ilmu, bin nadhar, tentang penelitian gitu. Taib. Daqiqul fahmi wal fatonah. Beliau memiliki pemahaman yang detail dan memiliki kecerdasan. Intasyarat kutubuhu wa mukhtasaratuhu ila aqtaril ardi syarqan wa gharban. Tersebar kitab-kitab beliau dan ringkasan-ringkasan beliau ke seluruh penjuru dunia. Ya, ke seluruh penjuru dunia, baik di bagian timur atau di bagian barat. Jadi ini keutamaan seorang ulama, ilmunya tersebar. Ilmunya tersebar. Makanya antum kalau belajar misalnya catat baik-baik, tambahi catatannya dari buku-buku lain. Jadikan buku. Suatu saat mungkin bisa jadi sebuah buku dari catatan dari apa yang sudah antum pelajari. Nah kalau dipakai orang tersebar, luar biasa manfaatnya. Ya, jadi salah satu kelebihan Imam Al-Muzani, buku-buku beliau tersebar. Dan ulama-ulama dulu itu rajin mereka menulis. Tersebar bukunya di mana-mana, dipelajari oleh orang. Mereka sudah meninggal, pahala masih mengalir kepada mereka. Wantasyarat kutubuhu, tersebar buku-buku beliau. Wa mukhtasaratuhu,
Demikian pula ringkasan-ringkasan, mukhtasar, tulisan-tulisan ringkas beliau, ila aqtaril ardi, ke seluruh penjuru dunia. Ya, timur dan barat. Wa kana taqiyan wara'an. Beliau adalah seorang yang bertakwa. Seorang ulama yang bertakwa kepada Allah. Ya, seorang yang wara'. Beliau itu biasa-biasa. Orangnya wara'. Ya. Dinan, kemudian dinan saburan alal iklali wat takasyuf. Ya. Jadi beliau adalah seorang yang wara' dari sisi agama, seorang yang sabar. Seorang yang sabar alal iklal, pada sedikitnya harta yang beliau miliki, wat takasyuf, demikian pula kekurangan beliau, sabar dengan kekurangan. Santri jangan cemburu sama teman-teman, wah dia enak ya tiap bulan dikirimi uang apa gitu. Kalau kita misalnya yang dikirimkan kepada kita kadang 5 bulan baru ada, Masya Allah. Ya, atau apa misalnya 3 bulan baru ada, itu pun kalau ada, kadang-kadang tidak ada, sabar. Kalau harus belajar sambil kerja, ya belajar sambil kerja. Apakah dijual? Potong-potong buah, dipotong-potong, dijual sama teman-teman sambil makan, taruh situ, ya dapat uang lagi. Kalau misalnya nggak ada pemasukan, misalnya kan, sabar, jangan mengeluh. Jangan marah-marah orang tua misalnya, ngerti sama orang tua, misalnya orang tua belum bisa ngirim. Sabar, harus sabar. Makanan dimasak oleh santri ternyata keras misalnya, nasinya keras. Sabar, makan aja. Nanti baku atur di dalam. Ya, urusan di belakang nanti. Tapi intinya sabar. Mandi ngantri. Kalau mandi antri? Antrian atau enggak? Antrian panjang enggak? Hah? Nah, sedikit ya. Lebih panjang macetnya Petarani ya. Iya. Kita dulu waktu mondok gitu juga, ngantri. Panjang itu, panjang. Kalau enggak gitu, misalnya kita enggak mau ngantri. Kita nanti di belakang sekali malah berdirinya. Jadi memang harus ngantri. Nah itu teman-teman waktu itu sambil ngantri, sambil pegang kertas, menghafal gitu sambil jalan. Jadi dinikmati, enggak merasa terbebani. Dia sambil menghafal gitu. Ya, pas mau mandi, kitabnya ditaruh di atas nih ada misalnya ada apa? Tembok ya, ditaruh di atas mandi. Setelah mandi diambil. Nanti ngantri lagi menghafal lagi begitu. Ya, Masya Allah, tahu-tahu udah selesai itu hadis arba'in. Ya, karena dilihat temannya sudah nggak ada lagi. Nah, ya seperti itulah, sabar dinikmati. Ya inilah ulama kita, Imam Al-Muzani. Jadi maksud saya, kita mempelajari kisahnya, sejarahnya para imam-imam itu untuk kita pelajari, kita mencontoh mereka bagaimana. Nah, termasuk yang penting di sini yang bisa kita manfaatkan sebagai seorang santri itu tadi, ibadahnya tetap rajin, sabarannya tetap sabar gitu. Jangan kalian sampai marah ke orang tua gara-gara orang tua itu nggak ngirim uang. Jangan sampai. Sabar, tahan saja. Kalau ditanya masih ada, alhamdulillah masih ada. Gitu aja. Kalau saya kirimnya 3 bulan nggak apa-apa. 10 tahun dikirim juga nggak apa-apa. Ya, intinya orang tua jangan sampai tahu bahwa kita ini susah gitu loh. Mereka taunya kita senang ketika belajar. Dan itu insya Allah akan memberi pengaruh besar itu. Kita baru susah sedikit sudah lapor sama orang tua. Lapor sama orang tua. Orang tua nelpon ke pondok. Kok pondoknya begini ya. Padahal itu untuk latihan kita supaya bisa sabar menghadapi kehidupan. Kalau kalian tidak bisa sabar menghadapi kehidupan, maka ketika kalian terjun di masyarakat, kalian tidak akan bisa bersabar. Tapi kalau misalnya kalian terjun di masyarakat dalam kondisi baik-baik saja, kalian sudah terbiasa susah, maka akan bisa kalian hadapi. Tapi kalau kita biasa senang, terjun di masyarakat dalam kondisi kita susah, kita nggak akan bisa. Jadi antum harus banyak sabar, barakallahu fikum. Ya, sabar. Dan kalau ada apa-apa sama teman, banyak mengalah saja. Begitu. Dan memang ketika mondok kadang kita harus sombong-sombong sedikit. Maksudnya sombong sedikit itu teman pada main-main kita malah pergi belajar. Kayak Imam Nawawi, Asy-Syafi'i. Begitu. Itu orang bilang sombong kali dia. Kita main-main malah dia belajar. Ya gitulah orang belajar memang waktunya begitu. Waktu untuk. Nah itu salah satu bentuk kesabaran. Salah satu bentuk kesabaran. Ini seorang ulama, Imam Al-Muzani. Dia sudah jadi ulama. Tapi beliau tetap sabar dalam sedikitnya
harta yang beliau miliki, sedikitnya dunia yang beliau miliki, kekurangan yang beliau alami, beliau bersabar. Subhanallah. Ya, semoga Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mencontoh para ulama kita. Kemudian musannafatuh, tulisan-tulisan beliau, ahkamul Quran. Kemudian at-targhib fil ilmi. Motivasi untuk menuntut ilmu. Targhib. Kemudian al-jami'ul kabir, yang ketiga. Yang keempat al-mabsutu fil furu'. Ini juga tulisan beliau. Baik, yang kelima adalah al-mukhtasar al-kabir, al-mukhtasarul kabir. Ya. Kemudian yang keenam mukhtasarul mukhtasar. Jadi mukhtasar itu ringkasan. Ringkasannya ringkasan. Jadi sudah diringkas lagi. Ya. Baik. Kemudian Syarhus Sunnah. Nah, Syarhus Sunnah ini yang buku yang kita pelajari. Syarhus Sunnah wa huwa hadzal kitab al-masyruh. Inilah kitab yang sedang dijelaskan, kitab Syarhus Sunnah. Wa sababu ta'lifi hadzal kitab huwa ma dzakarahu Ali bin Abdullah Al-Hulwani. Dan sebab ditulisnya kitab ini adalah apa yang disebutkan oleh Ali bin Abdullah Al-Hulwani. Ya, dia mengatakan kuntu bi Torobilis. Torobilis ini bahasa kita mungkin Tripoli gitu. Itu ibu kota di Libya. Tripoli, ibu kota Libya. Ya. Kata siapa? Ali ibnu Abdullah Al-Hulwani, saya pernah berada di Tripoli, Al-Maghrib, di Maghrib. Fadzakartu ana wa ashabun lana. Kemudian saya dan teman-teman lagi cerita-cerita. Bermudzakar, saling cerita-cerita, ya. Cerita-cerita as-sunnah, tentang akidah. Ila an dzakarna Aba Ibrahim Al-Muzani. Sampai kami menyebut nama Abu Ibrahim. Siapa Abu Ibrahim tadi? Yusuf bin Ismail bin Yahya. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya. Baik, maksudnya Imam Al-Muzani. Jadi mereka cerita-cerita tentang akidah, tentang sunnah. Tiba-tiba sampai cerita itu, namanya orang cerita kan merambat. Ya. Mereka cerita ilmu, kalau kita ngerumpi kemana-mana sudah. Ya. Jadi ini memang cerita ilmu. Sampai mereka ini, Ali ibnu Abdullah Al-Hulwani bersama dengan teman-temannya yang lain lagi cerita. Sampai mereka sebut nama Abu Ibrahim Al-Muzani, Imam Al-Muzani disebut. Faqala ba'du ashabina, maka sebagian dari teman kami, dia bilang begini. Balagoni annahu kana yatakallamu fil Qur'an. Ya. Wa yakaifu indah. Telah sampai kepada saya berita bahwasanya Imam Al-Muzani itu adalah orang yang membicarakan tentang Al-Qur'an. Dan beliau tawakuf gitu. Tawakuf itu tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, tidak juga mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Tawakuf namanya. Nah, ini masalah juga dalam akidah. Karena akidah Ahlussunnah meyakini Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Jadi sampai berita itu kepada salah seorang di antara kami dan mengatakan bahwa telah sampai berita kepada saya bahwa Imam Al-Muzani itu tawakuf dalam masalah ini. Tidak mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak juga mengatakan Al-Quran itu makhluk, tawakuf. Itu. Nah, makanya dijelaskan di sini nanti tentang apa itu Al-Quran. Imam Al-Muzani. Tentang akidah Ahlussunnah. Ya. Wa dzakara akhar annahu yaqulu ila anijtama'a ma'ana qaumun akharun. Fa ghamman nasa dzalika ghamman syadida. Nah, kemudian yang lain lagi bercerita yang lain lagi. Sampai sebagian kelompok orang berkumpul bersama kami, fa ghamman nasa dzalika ghamman syadida, dan itu membuat orang menjadi bimbang, menjadi ragu. Jadi bagaimana kita ambil ilmu dari Imam Al-Muzani kalau begitu? Nah, gitu. Jadi ragu mereka tentang Imam Al-Muzani. Fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu. Maka kami pun menulis surat kepada beliau. Dan kami menginginkan agar beliau mengajarkan kepada kami tentang masalah itu, memberitahu kepada kami, bahasa kita klarifikasi.
tentang tuduhan-tuduhan itu. Oh, beliau masalah akidah bermasalah gitu kan. Nah, jadi kami meminta klarifikasi dari beliau. Fakataba ilaina syarh sunnah fil qadar wal irja wal Quran wal ba'thi wan nusyur ya wal mawazin faqala. Maka beliau pun menulis kepada kami syarh sunnah, penjelasan tentang sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah akidah, penjelasan tentang akidah di dalam masalah takdir. Nah, ini kan masalah-masalah yang dibahas dalam pembahasan akidah oleh Ahlus Sunnah dan yang selain Ahlus Sunnah. Ada kelompok namanya Qadariyah. Ini pembahasan takdir ya. Ahlus Sunnah jelas pembahasannya tentang takdir. Kemudian masalah irja. Irja. Nah, ini muncul kelompok Murji'ah. Ya. Baik. Dibahas. Ahlus Sunnah punya pembahasan tersendiri tentang masalah irja. Punya keyakinan tentang Al-Quran, tentang hari kebangkit Al-Ba'ats ya, hari kebangkitan, tentang nusyur, tentang timbangan. Maka beliau mengatakan ya, baru menjelaskan kitabnya. Wasaqo hadhil aqidah al-mubarakah. Maka beliau pun menjelaskan akidah yang mubarakah ini. Takriron li aqidatis salaf. Dalam rangka menetapkan, mengokohkan, menguatkan akidah salaf. Jadi akidah salaf adalah akidah yang lurus. Akidah yang lurus. Kalau ada orang yang keliru dalam akidah salaf, maka yang keliru orangnya, bukan akidahnya. Dia keliru di dalam memahami akidah salafus saleh. Tapi akidahnya lurus, jadi jangan akidahnya ditinggalkan. Orangnya yang dipermasalahkan, tapi akidahnya tidak. Akidah salaf itu akidah yang lurus. Baik, oleh karena itu Imam Al-Muzani menjelaskan, menguatkan akidah salaf. Wa yadafa'a an nafsihi, dan dia membela dirinya. Ma usyi'a anhu min mukhalafatin laha. Dari apa yang dituduhkan, ya dituduhkan jelek kepada beliau, dari apa yang menyelisihi dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu baru disebutkan di sini nas ucapan Imam Al-Muzani, ya asamanallahu wa iyyakum bin taqwa wa waffaqana wa iyyakum bimuwafaqatil huda amma ba'du dan seterusnya. Insyaallah nanti akan kita bahas isinya. Nah, ini udah masuk ya. Udah selesai muqaddimah, kemudian sudah selesai juga biografi Imam Al-Muzani, kemudian kita akan masuk kepada muqaddimah Imam Al-Muzani. Artinya sudah masuk ke dalam pembahasan buku. Jadi di sini halaman 35 sampai halaman berapa ini? Ya, sampai halaman 35 sampai 40 berarti 6 halaman itu matan. Ini diusahakan dihafal. Setelah itu baru masuk syarah. Nanti kalau bisa satu-satu, setiap kita ada pertemuan satu orang menghafal. Ya, sampaikan hafalannya. Walaupun enggak semuanya, paling berapa baris, nanti lanjut lagi begitu. Jelas ya insyaallah ya. Baik, nanti kita tanya sampai di mana hafalannya sampai sini. Baru kita nanti kita tes hafalannya. Supaya ini dihafal. Dan kita ketika berbicara tentang akidah kita bisa sampaikan, loh ini ulama Syafi'i loh bilang begini, ulama Syafi'i loh bilang begini gitu. Di dalam kitab yang kita bahasin, Syarh Sunnah. Baik ya, barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Pembahasannya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Cuma saya harapkan antum semua barakallahu fikum menghafal matanya ya, menghafal matanya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, yang penting hadir, jangan sampai aduh saya susah menghafal, kemudian gak hadir ya. Tetap hadir, insya Allah gak ditunjuk karena kita sukarelawan aja. Maksudnya siapa yang mau naik menghafal, silahkan menghafal. Yang tidak gak ada masalah. Ya, insya Allah. Masalah kalian dengan Allah, bukan dengan saya. Ya, jadi nanti insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa menghafal. Ramadan libur atau tetap belajar biasanya? Hah? Oh, RBA libur. Berarti pulang kampung semua. Oh, rata-rata pulang kampung. Ya sudah, nanti setelah pulang kampung ya. Baik ya, insyaallah sampai di sini pembahasan kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.